Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ras Bugis Makassar. Seperti video-video sebelumnya, kita akan unboxing barang-barang langka lah atau sekelas pusaka lah. Kali ini saya akan unboxing jenis pisau yang sangat langka lah. Pokoknya tidak kalah dengan pedang-pedang Shaolin itu yang pakai anting-anting itu yang dalam kumpul-kumpul klasik. Ayo guys, kita lihatlah. Kita langsung lihat. Wah, ini sepertinya istimewa ya. Barangnya pun datang seperti ini ya. Berarti saya yakin deh, isinya tidak akan membuat kalian kecewa dan tentu membuat kalian penasaran. Karena pisau ini adalah pisau yang sangat unik guys, yang tidak pernah kita temukan sebelum-sebelumnya. Dan ini pun jarang sebenarnya didapatkannya. Tapi ini adalah bahan yang oke guys, dekat-dekat sini. Wow. Coba lihat. Seperti pisau Shaolinnya yang punya anting-antingnya. Coba lihat. Luar biasa tuanya barangnya. Ya, coba lihat retakannya. Ya. Wow, luar biasa. Pisau ini sebenarnya untuk apa ya? Kalau kita lihat modelnya ya. Ya, coba kita lihat ya. Ini pisau apaan? Ada anting-antingnya. Dan ini masih ori ya guys. Barusan saya dapat kali ini pisau yang utuh, yang anting-antingnya utuh. Biasanya kalau kita dapat itu sudah tidak utuh lagi, sudah tidak ada anting-antingnya, sudah ada yang hilang sepotong. Dan kebanyakan orang sih kalau dapat pisau seperti ini yang sudah tidak lengkap, biasanya diambil sebagai bahan outing atau diambil untuk dijadikan kembali pusaka bertuah. Tetapi itu tidak semua juga sang empu melakukan itu untuk merenovasi kembali yang barang-barang tua seperti ini, karena biasanya itu barang-barang tua seperti ini secara mitologi katanya ada seperti kutukan ya itu tidak dipungkiri. Makanya jangan heran kalau ada yang jual pusaka seperti pusaka-pusaka kerajaan dahulu itu, kalau ada yang mencurinya lalu menjualnya, biasanya itu kena kualat. Itu mungkin salah satu mitologinya, karena ada sumpah di balik itu jika ada keinginan keturunannya atau orang lain untuk mencurinya dan menggantinya dengan barang yang lain. Nah, itu kalau pusaka-pusaka bertua ya. Kalau pusaka-pusaka sekarang beda lah. Kalau sekarang bukan lagi jenis pusaka karena sudah buatan baru ya. Dan sedikit juga penjelasan, ya kalau dari pamor kita sudah tahu, ya pamornya ini ya seperti biasa kristal garam ya guys. Ya. Dan yang membuat saya sebenarnya berpikir, ini kira-kira bocor ini untuk apaan? Dan ini sebenarnya juga apa maksud orang-orang dahulu kita membuat pisau seperti ini, dengan diberikan anting-anting seperti ini, dan yang satunya longgar, ya yang satunya longgar, ini tidak longgar. Jadi sebenarnya saya juga masih mencari asal usulnya, meskipun saya hanya menemukan sedikit aja, ya. Tapi secara mitologi, ya pisau-pisau seperti ini tentu tidak dipakai untuk berperang ya tidak mungkin untuk berperang ya. Apalagi sudah tidak tajam lagi ya sudah tidak tajam lagi ya. Mungkin karena faktor usia sudah lama tertanam di bawah tanah sehingga membuat dia tidak seperti dulu lagi ya. Apalagi barang ini ketika ditemukannya di ujung video nanti saya akan perlihatkan foto gambar video ini sebelum dibersihkan atau dicuci, yang karatnya luar biasa. Bahkan menurut yang punya ya, yang saya ambil barangnya, katanya dia mencuci pusaka ini sampai 1 minggu
karena luar biasa karatnya. Dan menurut para master-master pusaka, konon katanya pisau seperti ini ya dahulunya dipakai untuk acara-acara ritual. Acara-acara ritual ya, ini pendapat pertama. Yang biasanya itu ini berpasangan dengan becing. Itu kalau mungkin masih ada yang lakukan pernikahan seperti itu yang pakai adat-adat ya, yang biasanya itu di samping pengantin ada yang mukul-mukul seperti ini ya, becing ya. Ini disandingkan dengan ini sebenarnya. Ya. Yang kedua, mitologi kedua, konon katanya pisau seperti ini dipakai untuk kelahiran putra seorang mahkota di saat itu. Gunanya apa? Katanya untuk memotong ari-ari keturunan putra sang mahkota. Ini dibuat khusus dan tidak gampang di era itu dibuat seperti ini. Biasanya yang buat seperti ini adalah para pesanan-pesanan kerajaan-kerajaan tertentu atau apa ya, panglima-panglima tertentu atau orang-orang yang berpangkat di era kerajaan pada waktu itu. Makanya pisau ini adalah pisau yang salah satu pusaka unik ya, dan juga yang membuat unik karena bahannya juga ya. Coba lihat ya, coba lihat bahannya ya, dan sudah menjadi sikadoi ya, sudah menjadi playboy guys, sikadoi ya, bagus untuk disimpan di rumah, tenang-tenang, dingin ya. Ya. Ya, luar biasa ya barangnya, tua dan utuh. Ya, sebelum-sebelumnya jarang ada yang utuh seperti ini. Biasanya kalau sudah tidak utuh lagi, ya mereka orang-orang yang berkecimpung di dunia pusaka, mereka akan memotong sedikit lalu memasukkan ke gagang pusaka-pusakanya, ataukah mereka meleburnya lalu merenovasi kembali menjadi badik buatan baru tetapi bahan tua. Tapi itu jarang ya. Tidak semua sang empu mau melakukan hal itu. Karena itu tadi dari penjelasan sebelumnya ada nilai-nilai mitologi, nilai-nilai mistik yang dibawa pada pusaka-pusaka yang dibuat oleh para empu dahulu. Ya, ini juga yang membuat saya sebenarnya bingung. Orang-orang dahulu, ya, bagaimana sih caranya mereka membocor ini ya? Ya ini longgar, ini juga pas ya, hebatnya ya. Ya, kalau seandainya pakai bor, dahulu belum ada mesin bor ya, masih sulit. Kira-kira bagaimana mereka membocornya? Kalau menurut saya bisa jadi dahulu kala mereka membocornya ketika dia membuatnya. Dia tumbuk dengan ketika besi ini panas, lalu ditumbuklah besi ini sehingga bocor. Tapi yang membuat saya heran, kok kenapa ini bocornya pas-pas, tidak goyang guys ya. Ya, tidak goyang. Seandainya karena dibocor dengan tumbukan panas, ya, saya kira ada sedikit kelonggaran pada besi ini yang seperti ini ya. Ya, tetapi ini pas, tidak sama sekali goyang ya. Jadi saya menyimpulkan bisa jadi opsi pertama mereka para empu dahulu itu membocornya dengan menggunakan besi yang tajam ketika masih dalam lunak besinya. Tapi itu sedikit masih meragukan. Tetapi yang paling saya membuat penasaran, bisa saja karena ilmu yang dimiliki oleh sang empu dahulu itu mampu melunakkan besi ya. Orang dahulu kan tidak dipungkirlah bagaimana di era Nabi Daud saja bisa membuat pusaka dari tangannya. Apalagi dahulu kala para empu bisa jadi ada yang menemukan ilmunya Nabi Daud sehingga mampu membuat barang pusaka seperti ini guys. Coba kita lihat ya. Kita videokan dulu secara dekat.
Pamornya luar biasa ya, kristal garam. Ini pun belum terlalu bagus pembersihannya ya. Seandainya mungkin dibersihkan 1 bulan ya mungkin sudah kelihatan auranya ya. Ya, tapi ini cocoknya disimpan di rumah aja ya. Tidak cocok untuk dibawa-bawa, dipamer karena tidak keren loh. Ya, karena ini pisau hanya untuk adat istiadat di era kerajaan, dan yang kedua untuk acara ritual ketika lahir sang putra atau putri pangeran atau kerajaan di era itu. Oke lah, Allah alam bisawab. Oke guys. Nah, luar biasa ya mantapnya. Jangan lupa dukung channel kami, like, share, and comment, dan tunggu video-video selanjutnya pusaka-pusaka yang bertuah.